Si aku merem-merem tuh, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya Gaduh Lapon Delok. Teman-teman mungkin sudah bisa menebak kenapa saya pakai baju ini. Kalau teman-teman yang belum tahu, ini adalah baju peranaan, baju abdi dalam yang digunakan di Keraton Jogja. Kebetulan ini yang saya pakai kalau masuk Keraton Jogja. Jadi ini belangkonnya favorit saya, belangkon poleng. Lakukan teman poleng. Kalau jarinya sebelum bukan ini, saya senangnya pakai geringsing. Kadang-kadang saya pakai poleng bawahnya, tapi belangkonnya bukan ini. Ada belangkon hitam polos, khas Sunan Kalijogo juga ada. Ini baju peranaan, tapi jangan ditiru, ini yang paket cepat, yang pakai resetting, harusnya yang pakai kancing. Terus di dalam sini ada lontong, ada lontongnya ini biru, kebetulan saya lontongnya juga biru, ada sabuk, ada lambangnya Keraton Jogja. Biasanya pakai keris, cuma saya nggak pakai keris. Berbicara mengenai baju ini, kita memang akan membahas tokoh Wali Songo yang bernama Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo adalah tokoh Wali Songo yang mengikuti proses perkembangan 5 zaman menurut saya, karena beliau sudah ada di zaman akhir Majapahit, yang kemudian lanjut ke Kasultanan Demak dengan berdirinya Wali Songo, yang kemudian otomatis saat Kasultanan Demak berdiri negara vasal Kasultanan Cirebon dan Banten, yang lanjut ke Kerajaan Pajang, di mana rajanya Joko Tingkir itu adalah murid kinasinya Sunan Kalijogo. Nanti kita bahas terpisah kalau memang ini membahas masalah Pajang dan Joko Tingkir. Dan yang terakhir, di masa awal Mataram, Sunan Kalijogo juga hadir di situ. Jadi saya menganggapnya bahwa luar biasa tokoh ini. Dia merasakan perjalanan perubahan zaman di tanah Jawa, kerajaan-kerajaan yang bermunculan, tenggelam dan muncul, di mana beliau harus bisa dan menjadi tokoh penasihat spiritual beberapa raja tersebut. Berbicara Sunan Kalijogo, teman-teman pasti banyak mendengar nama Raden Sahid, Beranda Lokajaya. Nanti kita cerita terkait Sunan Bonang itu. Terus ada Raden Abdurrahman, terus nama-nama dalang, ada gelar beliau juga Pangeran Tuban, ada dalang Sidom Blangti, banyak nama-nama dalang beliau di saat beliau itu dakwah dari sisi pewayangan, dakwah Islam. Karya beliau banyak, karena beliau memang tokoh Wali Songo yang kebetulan selain dari ilmu tasawuf beliau cukup mumpuni, beliau juga punya metode dakwah yang unik. Dalam artian dari sisi seni dan budaya itu sangat banyak karya beliau. Jika satu persatu kita merunut, kita melihat bahwa dari sisi busana atau pakaian, Sunan Kalijogo sangat berbeda dengan Wali Songo yang lain, di mana kalau Wali Songo yang lain kan pakai baju kamis dan sorban, sedangkan Sunan Kalijogo pakai baju khas Jawa, di mana bajunya bukan ini, jangan salah kaprah, namanya bajunya itu surjan lurik. Jadi motif lurik bentuknya surjan yang lengannya panjang. Kalau dulu surjan yang lengannya pendek, awalnya lengannya panjang yang digunakan oleh Sunan Kalijogo, di mana beliau menciptakan baju itu kalau istilahnya baju takwa ya. Itu ada filosofinya. Kalau teman-teman bisa buka, kalau yang punya baju sorjan, di dalam itu ada kancingnya 3 yang tertutup, ada kancing 3 tertutup, di atasnya itu ada 2 kancing. Itu ada maknanya, di mana yang kalau 3 tertutup itu kalau nggak salah itu melambangkan 3 rukun Islam yang tidak perlu dimunculkan, yaitu syahadat, sholat, puasa ya masalah. Dengan di leher itu antara zakat dan haji yang memang harus ditunjukkan. Itu terus dilengkapi juga nanti beliau pakai belangkon, di mana itu manifestasi
dari 5 menjadi 6, yaitu rukun iman. Jadi kita sebagai manusia harus bisa menjalankannya, yaitu rukun Islam dan rukun iman. Itulah garis besarnya. Kalau ada yang salah saya juga mohon maaf, keterbatasan saya dan pengetahuan saya. Terus lanjut mengenai seni dan budaya, selain pakaian, beliau juga berkarya di seni ukir, yaitu kalau ada motif-motif daun di ukiran, terus bentuk gayor, itu karya beliau. Dan satu lagi masalah di masjid, kalau teman-teman tahu beduk, itu karya beliau. Dia pernah menyuruh Sunan Bajat untuk membuat beduk Masjid Semarang, itu khasnya Sunan Kalijogo. Terus ada acara Grebek Mulut, itu juga salah satu karya Sunan Kalijogo. Terus ada Gong Sekaten. Gong Sekaten itu yang sahadatain lah, sahadat lah sebelum maknanya itu. Kalau yang dibunyikan itu makna bunyinya adalah di sana, di situ, mumpung masih hidup, mari berkumpul, mari masuk Islam dan sebagainya itu. Terus di karya seni yang lain yaitu wayang kulit. Ada perubahan yang dulu namanya wayang beber yang digambar oleh Sunan Giri, diprotes karena dianggap menyalahi akidah dan sebagainya. Akhirnya dirubah oleh Sunan Kalijogo menjadi bentuk wayang kulit yang tangannya jadi panjang segala macamnya agar tidak terlalu menyerupai manusia, yang kemudian digunakan beliau untuk dakwah juga, di mana saat beliau menjadi dalang akhirnya wayang kulit itu ada judul namanya Dewa Ruci, Jimat Jumat Kalimosodo, Pitup Jadi Ratu dan sebagainya. Itu adalah cerita yang mengandung dakwah Islam sebetulnya. Nanti kita akan coba bahas itu satu persatu jika memang waktunya memang masih ada. Sementara itu dulu, oh ya, dan satu lagi beliau itu di seni suara. Tembang Dendang Gulo dan Dendang Gulo Semarangan itu adalah karya beliau. Kalau teman-teman tahu lagu Gundul-Gundul Pacul, Gundul-Gundul Pacul, itu juga karya beliau. Terus kalau kidung semua pada tahu, tinggal populer lah. Apalagi saat ini masalah kidung Rumak Soing Wengi, nanti kita akan bahas masalah kidung itu. Dan salah satu proses beberapa golongan yang masih menggunakan itu menjadi proses ritualnya seperti apa, saya akan coba tampilkan garis besarnya sedikit saja, tidak terlalu banyak. Dan yang tidak kalah terkenal adalah tembang Lir Ilir. Mungkin sembari kita akan melanjutkan bercerita tentang Sunan Kalijogo, alangkah indahnya biar kita adem dulu, ayam dulu, nanti kita coba mendengarkan Lir Ilir sembari kita mencari makna marifat dari Lir Ilir tersebut. Mari kita nikmati. Surah
اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفار. اللهم افتح لنا أبواب الرحمة. اللهم افتح لنا أبواب البركة، أبواب النعمة، أبواب القوة، أبواب العافية، وأبواب الخيرات، وأبواب الخيرات، وأبواب الخيرات. اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار. Itu tadi kita sudah menikmati tembang Lir Ilir yang liriknya punya makna yang luar biasa. Di kesempatan ini saya mungkin ingin sedikit menyampaikan makna yang terkandung dalam lagu atau tembang Lir Ilir ini. Mungkin sedikit saja satu persatu kita mulai dari awal. Lirik Lir Ilir, Ilir Ilir, bahasa Indonesianya bangunlah, bangunlah, tanduri husumilir, tanaman sudah bersemi, tak ijo royo-royo, demikian menghijau, tak sengguh temanten anyar, bagaikan atau seperti penganten baru. Pada bait ini sebetulnya mempunyai makna bahwasanya kita disuruh untuk bangun dan sadar akan adanya agama yang benar, yaitu agama Islam. Lir Ilir, bangunlah. Kita diminta untuk bangun dan sadar akan hadirnya agama yang benar, yaitu agama Islam. Tandure wis sumilir mengandung maksud benih yang ditanam sudah mulai tumbuh, di mana yang dimaksud benih di sini adalah proses iman yang kita miliki, yang mulai kita tanam, mulai tumbuh, di mana benih iman jika dirawat dengan baik maka akan tumbuh subur. Sebaliknya, jika tidak dirawat maka benih iman itu akan rusak ataupun mati. Tak ijo royo-royo, tak sengguh temanten anyar, mengandung maksud benih seseorang yang dirawat tadi dengan baik akan menghasilkan seorang muslim, manusia muslim yang baik pula, diibaratkan seperti kebahagiaan pengantin baru. Kemudian kita lanjut ke bait berikutnya, yaitu cah angon anak gembala, penekno blimbing kuwi, panjatlah pohon blimbing itu,
lunyu-lunyu penekno, walaupun licin tapi tetap panjatlah. Kanggo basuh dodo tiro, untuk membasuh pakaianmu. Bait syair ini mempunyai makna yakni cah angon yang dalam bahasa Jawa diartikan sebagai orang yang mengembala hewan ternak. Cah angon di sini diartikan sebagai yang mengembala nafsu-nafsu diri kita sendiri. Jadi apabila nafsu tidak digembala dengan baik, maka bisa merusak diri kita sendiri, seperti melakukan maksiat dan sebagainya. Oleh karena itu, kita harus menggembalanya dengan baik. Penekno blimbing kui, perintah memanjat buah belimbing, karena pada umumnya buah belimbing mencuat berjumlah segi 5 yang dijadikan lambang rukun Islam. Lunyu-lunyu penekno bermakna meskipun licin ataupun susah, kita harus tetap berusaha untuk memanjat pohon belimbing tersebut. Dalam arti sekuat tenaga kita harus tetap berusaha. Untuk apa? Kanggo basuh dodo tiro, yaitu untuk mencuci pakaian kita, yaitu pakaian takwa. Dodo tiro pakaianmu, pakaianmu. Kumitir bedah ing pinggir, terkoyak di bagian samping. Dondomono jlumatono, jahitlah benailah. Kanggo sebo mengkusuri, untuk menghadap nanti sore. Dodot di sini diartikan sebagai agama atau akhlak, mengisyaratkan bahwa kita dituntun untuk menyempurnakan agama atau akhlak dengan keimanan dan ketakwaan. Kata dondomono jlumatono ini berarti seseorang harus merajut, menyulam apa yang telah rusak tersebut untuk segera diperbaiki agar baik kembali atau agar menjadi sempurna. Kata mengkusuri mengisyaratkan sebagai waktu hidup kita di dunia yang sebentar, yang seperti hanya mampir ngombe. Jadi selagi masih diberi waktu bernafas dan masih ada kesempatan bertobat, harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar tidak menyesal karena terlambat. Mumpung padang rembulane, mumpung rembulan masih bersinar terang, mumpung jembar kalangane, mumpung masih banyak waktu yang luang. Yo surao sura iyo, bersoraklah dengan sorakan iya. Penggalan lanjutan tembang ini memuat pesan agar setiap manusia jangan menunda-nunda waktu selagi muda dan sehat. Di saat masih ada kesempatan dan waktu yang panjang untuk mendekatkan diri dengan beribadah kepada Allah, teruskanlah, lakukan dan dijaga semaksimal mungkin. Yo surao sura iyo menggambarkan perasaan seseorang yang sedang senang, bahagia serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yakni cah angon yang telah melaksanakan perintah peneken blimbing kuwi dengan baik, yang menjadi bahagia sehingga akan mendapatkan pahala dan hidup yang indah nanti di akhirat. Itu tadi tembang ilir-ilir dengan sedikit makna. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Untuk selanjutnya kita akan bercerita mengenai kisah perjalanan Raden Syahid atau Sunan Kalijogo dari awal sampai mendapatkan gelar kewalian.